Assalamualaikum teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Yusya Puspita dengan NIM 20208020012. Oke, baik. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil studi literatur saya tentang remediasi lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anna Farwati, MPD. Oke, langsung aja kita ke slide selanjutnya, yaitu remediasi lingkungan. Apa sih remediasi lingkungan itu? Oke, remediasi lingkungan merupakan metode pemulihan lingkungan tercemar agar kembali ke kondisi semula. Jadi lingkungan yang rusak atau lingkungan yang sudah tercemar dikembalikan lagi ke kondisi semula, yaitu kondisi yang lebih baik. Apa aja nih yang mau kita bahas, yaitu ada vacuum extraction, soil washing, solvent injection, in situ biological treatment, kemudian ventilation atau fotoventan, bioremediasi, immobilization, dan yang terakhir yaitu sorption. Oke, langsung aja, yaitu vacuum extraction. Apa ya vacuum extraction? Vacuum extraction yaitu merupakan pengelola kontaminan yang mudah menguap di dalam tanah dan sedimen dangkal di suatu tempat. Ekstraksi vakuum ini menginduksi aliran udara melalui zona vadose. Apa sih zona vadose itu? Zona vadose yaitu zona berudara atau zona dari jenuh, atau istilah lain dari zona vadose yaitu zona aerasi. Kemudian sistem ekstraksi vakuum uap tanah terdiri dari sumber ekstraksi, permukaan, header satu atau lebih sumber ekstraksi, kemudian header yang menghubungkan sumber ke pemisahan uap atau cairan untuk menghilangkan air yang masuk dari aliran uap, kemudian pompa vakum atau blower, dan berbagai kontrol sistem seperti yang diilustrasikan pada gambar di atas. Yuk kita lihat nih di gambar ini. Dapat kita lihat bersama, di sini ada pipa berlubang yang ditempatkan di dalam gulungan bor hingga ke dalam di atas permukaan air. Kemudian sebuah pemulung vakum digunakan untuk menarik udara dalam jumlah besar. Udara segar masuk melalui permukaan tanah dan berfungsi untuk membersihkan bahan organik dari zona vadose tersebut. Kemudian vakum bawah permukaan menyebar secara lateral, menyebabkan penguapan sisa kontaminan dari tanah, klorin dan air secara in situ. Yang kedua yaitu soil washing. Apa tuh soil washing? Soil washing sendiri adalah salah satu teknik yang memulihkan tanah yang tercemar kembali ke kondisi awal atau semula, sehingga tidak menyebabkan terjadinya penghantaran polutan ke media lain. Dalam penelitian, ia menjelaskan pendekatan yang digunakan adalah remediasi atau pemulihan kembali. Prinsip utama dari soil washing adalah teknologi remediasi dengan prinsip pengurangan volume atau limbah berdasarkan proses fisik atau kimia. Proses remediasi kontaminan dari tanah dapat dilakukan dengan dua cara berikut. Oke, yang pertama yaitu dengan melarutkan atau menampung tanah tercemar tersebut dalam larutan pencuci atau disebut proses secara kimiawi. Larutan pencuci yang digunakan adalah larutan asam, alkali, kompleks, larut lain, dan surfaktan, tergantung pada jenis polutan yang akan diremediasi. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengubah tanah tercemar tersebut menjadi partikel yang lebih kecil melalui ukuran pemisahan partikel, pemisahan gravitasi atau disebut secara fisikal. Nah, pencucian tanah adalah teknik yang efektif untuk menghilangkan berbagai kontaminan termasuk logam berat,
Yang ketiga, pemisahan dan pengolahan air pencuci. Dan yang keempat, yaitu pengolahan dan pembuangan akhir tanah. Persiapan tanah melibatkan penghilangan puing-puing besar seperti batu dan tumbuhan-tumbuhan dan pengurangan ukuran partikel tanah untuk memudahkan pencucian. Kemudian pencucian tanah biasanya dilakukan dalam kotak pencuci atau drum pencuci, di mana tanah yang terkontaminasi dicampur dengan air atau pelarut lain dan diaduk untuk melepaskan kontaminan. Air pencuci yang dihasilkan kemudian dipisahkan dari tanah dan diolah untuk menghilangkan kontaminan. Terakhir, tanah yang bersih dikeringkan dan diolah jika perlu sebelum dikembalikan ke lokasi atau dibuang ke tempat pembuangan sampah. Nah, kita dapat lihat nih, di sini ada alat yang terdapat dinamo dan sensor, dan alat inilah untuk mencuci tanah tersebut. Sebelum kemudian tanah tersebut dikeringkan dan dikembalikan ke asalnya. Nah, beberapa faktor dapat mempengaruhi efektivitas pencucian tanah, yaitu konsentrasi kontaminan, ukuran dan distribusi partikel tanah, serta jenis dan konsentrasi larutan pencuci. Nah, pencucian tanah menurut oleh Namuni tahun 2017 yaitu teknik remediasi yang hemat biaya dan ramah lingkungan yang telah berhasil digunakan di banyak lokasi yang terkontaminasi di seluruh dunia. Nah, kemudian studi lain oleh Albert tahun 2019 yang menyelidiki penggunaan pencucian tanah untuk remediasi situs yang terkontaminasi timbal dan melaporkan bahwa teknik tersebut efektif dalam mengurangi konsentrasi timbal hingga lebih dari 99%. Wah, berarti soil washing ini sangat membantu nih untuk untuk remediasi lingkungan. Baik, yang ketiga yaitu solvent extraction. Solvent extraction atau air ekstraksi pelarut adalah salah satu metode pembersihan yang digunakan untuk menghilangkan senyawa organik dan anorganik seperti bifenil poliklorinasi, hidrokarbon minyak bumi, dibenzopidoksin furan poliklorinasi, dan logam dari tanah galian. Hal ini dilakukan dengan melewatkan pelarut ekstraktan melalui tanah dan diikuti dengan proses pemulihan atau pemurnian pelarut. Biasanya metode ini dapat dilakukan dengan proses batch yang relatif sederhana pada suhu dan tekanan sekitar 2-4. Proses ekstraksi pelarut dapat dipindahkan dan tersedia di lokasi dan dapat dikonfigurasi untuk mengolah tanah baik dalam jumlah kecil maupun besar. Dan keuntungannya itu tidak ada kontaminan yang tercipta atau musnah dalam pengolahan. Baiklah, yaitu selanjutnya yaitu tentang deskripsi dari solvent extraction proses ini, yaitu contaminated soil tadi dimasukkan ke dalam solvent extraction container. Jadi di sana ada kita masukin pelarut dan juga tanah, kemudian dimasukkan ke dalam extracted solvent tank, di mana di sini akan ada dua fase dan dua fase tersebut dipisahkan dan dilakukan dengan cara sentrifugasi, penyaringan atau dengan menggunakan alat pemisah. Kemudian setelah itu terdapatlah separated water dan residual PCBs itu. Kemudian setelah dipisahkan dari keduanya, masuklah ke dalam regenerated solvent, dan setelah ekstraksi selesai maka dapat diresidu dan harus dibersihkan dengan cara yang sesuai untuk menghilangkan pelarut yang tersisa dan memperoleh komponen yang murni. Nah, salah satu keuntungan dari penggunaan solvent extraction yaitu dengan efektivitas. Jadi, solvent extraction ini dapat menghilangkan zat pencemar dari tanah secara sangat efektif, terutama untuk logam berat dan senyawa organik yang sulit dihilangkan dengan teknologi lain. In situ biological treatment, yaitu pengolahan biologis in situ, adalah teknik remediasi yang melibatkan penggunaan mikroorganisme alami untuk mendegradasi atau mengubah kontaminan di tempat tanpa menghilangkannya dari lingkungan yang terkontaminasi. Teknik ini dapat digunakan untuk tanah, atau air permukaan yang terkontaminasi, dan biasanya lebih hemat biaya daripada metode remediasi lain
Teknik ini melibatkan pengenalan udara ke dalam tanah atau air tanah yang terkontaminasi untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme alami yang menyediakan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengurai kontaminan. Kemudian yang kedua yaitu biosparging. Teknik ini mirip dengan bioventing, tetapi melibatkan injeksi udara atau oksigen langsung ke air tanah untuk merangsang aktivitas mikroorganisme di zona jenuh. Yang ketiga yaitu bioreaktor. Bioreaktor ini adalah sistem rekayasa yang menggunakan mikroorganisme untuk mengolah tanah atau air tanah yang terkontaminasi. Mereka dapat dirancang sebagai tangki di atas tanah atau sistem di bawah tanah dan dapat digunakan untuk pengolahan kontaminan konsentrasi tinggi. Dan yang terakhir yaitu fitoremediasi. Nah, teknik ini melibatkan penggunaan tanaman untuk menghilangkan atau mengubah kontaminan dari lingkungan. Tumbuhan dapat menyerap dan menyimpan kontaminan dalam jaringannya. Selanjutnya yaitu reaksi Fenton atau fotoventon. Nah, reaksi Fenton adalah proses kimia yang melibatkan oksidasi senyawa organik dengan adanya hidrogen peroksida dan besi. Reaksi ini banyak digunakan dalam perbaikan lingkungan untuk mendegradasi berbagai polutan organik di air dan tanah. Reaksi Fenton menghasilkan radikal hidroksil yang sangat reaktif yang dapat mengoksidasi dan memecah senyawa organik kompleks menjadi molekul yang lebih kecil dan tidak berbahaya. Nah, kita dapat lihat reaksi Fenton dapat dijelaskan dengan persamaan kimia berikut. Jadi Fe2+ ditambah H2O2 menjadi Fe3+ ditambah OH ditambah OH-. Proses fotoventon adalah variasi dari reaksi Fenton yang melibatkan penambahan fotosintetisor seperti kelat besi atau pewarna organik yang dapat menyerap cahaya tampak dan mentransfer energi ke ion Fe2+, menghasilkan radikal hidroksil tambahan. Proses fotoventon dapat meningkatkan laju degradasi polutan dan meningkatkan efisiensi reaksi Fenton. Dapat dilihat di gambar dari jurnal yang didapatkan, yaitu dan teman-teman pada tahun 2019 menyelidiki degradasi pestisida karbaril menggunakan reaksi Fenton dan menemukan bahwa reaksi tersebut sangat efektif dalam menghilangkan polutan dari air. Dan studi lain yaitu Zhang tahun 2018 menyelidiki degradasi obat-obatan dalam air limbah kota menggunakan proses fotoventon dan melaporkan efisiensi penyisian yang sangat signifikan. Jadi, Fenton reaction ini atau fotoventon dapat dijadikan opsi untuk remediasi lingkungan. Oke, selanjutnya yaitu bioremediasi. Nah, bioremediasi merupakan proses yang menggunakan mekanisme biologi untuk mengurangi konsentrasi polutan atau zat pencemar ke level tidak berbahaya baik melalui proses degradasi, detoksifikasi, mineralisasi, ataupun transformasi. Bioremediasi merupakan teknik remediasi yang bertujuan untuk mendegrasi atau mendetoksifikasi baik itu polutan organik maupun anorganik dengan menggunakan agen biologi seperti ganggang, cendawan, bakteri, dan tanaman. Dalam proses bioremediasi, limbah atau polutan diubah atau didegradasi secara lengkap dengan produk akhir senyawa anorganik seperti karbon dioksida, air, dan metana. Berdasarkan aplikasinya, secara umum teknik bioremediasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu in situ dan ex situ. Sebelum kita memilih ex situ dan in situ, kita harus memperhatikan atau memilih teknik bioremediasi yang tepat untuk diaplikasikan, yaitu sesuai dengan sifat polutan, kedalaman, dan tingkat polusi, serta jenis kebijakan lingkungan, lokasi, biaya, dan lingkungan. Nah, yang pertama yaitu teknik bioremediasi in situ yang melibatkan pengolahan polutan langsung di tempat yang tercemar. Nah, di sini ada natural attenuation dan melalui peningkatan seperti fitoremediasi, bioventing, bioaktivitas, dan biosparging. Natural attenuation adalah opsi tanpa tindakan yang memungkinkan polutan dihilangkan dan didegradasi dengan cara alami. Metode ini biasanya diterapkan pada kasus tumpahan minyak. Kemudian yaitu fitoremediasi yang dianggap sebagai teknologi yang efektif untuk mengkonsentrat unsur atau senyawa seperti logam berat dan polutan lainnya. Fitoremediasi dibagi menjadi beberapa, yaitu ada fitoekstraksi, fitostabilisasi, rizofiltrasi, fitovolatisasi. Nah, yang kedua yaitu teknik bioremediasi ex situ. Teknik bioremediasi ex situ melibatkan penggalian polutan dari situs yang tercemar untuk dibawa ke tempat lain untuk melakukan proses remediasi. Hal yang bisa menjadi pertimbangan teknik bioremediasi ex situ
situ adalah biaya perawatan, kedalaman polusi, jenis polutan, tingkat polusi, lokasi geografis, dan biologi situs internasional. Jadi tergantung pilihan. Kalau kita mau langsung di tempat, yaitu kita menggunakan teknik bioremediasi in situ. Jika kita menggunakan tempat lain untuk remediasi, menggunakan bioremediasi ex situ. Selanjutnya yaitu ada immobilization. Immobilization adalah teknik yang digunakan dalam perbaikan lingkungan untuk mencegah mobilitas kontaminan. Hal ini dicapai dengan penggunaan bahan berbeda yang secara kimiawi dapat mengikat kontaminan atau secara fisik mencegahnya bergerak. Tujuan immobilisasi adalah untuk mencegah kontaminan dari pencucian ke air tanah atau bagian lain dari lingkungan di mana mereka dapat membahayakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ada berbagai jenis teknik immobilisasi yang dapat digunakan tergantung pada sifat kontaminan dan kondisi spesifik tempat yang terkontaminasi. Beberapa contohnya yaitu yang pertama amandemen tanah yang menambahkan amandemen seperti karbon aktif, zeolit, atau tanah liat ke tanah untuk mengikat kontaminan dan mengurangi mobilitasnya. Kemudian yang kedua yaitu solidifikasi atau stabilisasi, yaitu menambahkan zat pengikat seperti semen atau kapur ke tanah yang terkontaminasi untuk membuat blok padat yang merangkap kontaminan. Yang ketiga yaitu penghalang reaktif permeable, yaitu memasang bahan reaktif seperti besi bervaliansi 0 di parit atau sumur untuk menangkap dan mengikat kontaminan saat mengalir. Yang keempat yaitu ada fiksasi kimia, di mana menambahkan bahan kimia seperti fosfat atau kalium ke tanah untuk mengikat secara kimiawi dengan kontaminan. Yang terakhir yaitu bioremediasi, menggunakan mikroorganisme untuk memecah atau mengubah kontaminan menjadi zat yang kurang berbahaya. Beberapa perangkat yang digunakan dalam remediasi lingkungan untuk imobilisasi kontaminan yaitu pertama sistem penahanan seperti lapisan, tanggul, pagar, dan tanggul biasanya. Kemudian ada penutupan tanah, bisa menggunakan kerikil dan membran pendam air. Kemudian solidifikasi atau stabilisasi seperti semen, kapur, dan mulai. Dan yang terakhir yaitu penghalang reaktif permeable yang seperti serpihan besi, besi bervaliansi 0, dan karbon organik. Yang terakhir yaitu sorption. Nah, sorption merupakan penyerapan. Penyerapan adalah proses yang melibatkan absorpsi atau penyerapan kontaminan ke permukaan atau bahan. Nah, remediasi lingkungan berbasis serapan ini dapat dicapai dengan menggunakan berbagai perangkat, mulai dari reaktor batch sederhana hingga sistem aliran kontinu yang lebih kompleks. Berikut adalah beberapa contoh perangkat yang digunakan untuk remediasi lingkungan sorpsi. Yang pertama yaitu reaktor unggun terkemas. Reaktor unggun terkemas ini terdiri dari kolom yang diisi dengan bahan penyerap yang digunakan untuk menghilangkan polutan dari aliran cairan atau gas. Kemudian reaktor unggun tetap. Reaktor unggun tetap mirip dengan reaktor unggun terkemas, tetapi bahan penyerap tetap berada di dalam kolom. Reaktor unggun tetap biasanya digunakan untuk pengolahan air dan pemurnian gas. Yang ketiga yaitu reaktor batch, yaitu bejana sederhana yang diisi dengan bahan penyerap dan larutan yang terkontaminasi. Reaktor batch biasanya digunakan untuk remediasi tanah. Dan yang terakhir yaitu sistem membran, di mana menggunakan membran semi-permeable untuk memisahkan polutan dari aliran cairan atau gas. Membran dapat berupa bahan penyerap itu sendiri atau dapat dilapisi dengan bahan penyerap. Sistem membran biasanya digunakan untuk pengolahan air. Keuntungan dari menggunakan sorption dalam remediasi lingkungan yaitu yang pertama dapat digunakan di berbagai aplikasi. Jadi sorption dapat digunakan untuk membersihkan air, tanah, udara, dan limbah sekalipun. Kemudian sorption ini berkelanjutan. Jadi sorption metode yang berkelanjutan dan ramah lingkungan karena tidak membutuhkan bahan kimia berbahaya dan dapat didaur ulang kembali. Sedangkan kerugiannya itu hanya satu, kapasitas absorben. Jadi kapasitas absorben ini memiliki kapasitas. Jadi teman-teman, semuanya udah kita bahas nih. Sebelumnya, jarib wala yastakun arifan. Cobalah dan perhatikanlah, saya kau jadi orang yang tahu. Oke teman-teman, thank you for listening. See you.